Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope you are doing well today. Perkenalkan, nama saya Dewina Aprilian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi dengan judul Program Komunikasi Bilingual Gen Z. So, in this presentation, I'm going to explain a communication program that focus on how Gen Z can improve their confidence in using two language, Bahasa Indonesia and English, in their daily communication, especially in digital era. Jadi, program ini dibuat karena kita tahu bahwa saat ini Gen Z hidup di era digital yang sangat cepat dan sangat dekat dengan media sosial. Hampir setiap hari kita menggunakan berbagai platform digital, baik untuk berkomunikasi, belajar, maupun mencari informasi. However, even though many Gen Z are familiar with English, a lot of them still do not feel confident when they have to speak or communicate using English directly. Mereka sering merasa takut, salah, atau kurang percaya diri. Oleh karena itu, program komunikasi ini dibuat untuk membantu Gen Z agar lebih percaya diri, lebih terbiasa, dan lebih aktif dalam menggunakan komunikasi bilingual dalam kehidupan sehari-hari maupun di media digital. Untuk latar belakangnya, saat ini kita bisa lihat bahwa Gen Z hidup di era digital serba cepat dan sangat dekat dengan media sosial. Hampir setiap hari kita menggunakan berbagai platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, bahkan WhatsApp untuk berkomunikasi, belajar, dan mencari informasi. Dalam proses itu, kita juga sering banget menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, baik itu dalam caption, chat, maupun konten digital. Namun, walaupun sudah terbiasa melihat dan mendengar bahasa Inggris, masih banyak Gen Z yang belum percaya diri ketika harus menggunakannya secara langsung dalam komunikasi. Biasanya mereka merasa takut, salah, malu, atau kurang terbiasa berbicara menggunakan bahasa asing. Nah, dari kondisi itu, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kemampuan bilingual itu penting, tapi masih ada hambatan di sisi kepercayaan diri. Oleh karena itu, program ini dibuat untuk membantu Gen Z agar lebih berani, lebih terbiasa, dan lebih aktif menggunakan komunikasi bilingual dalam kehidupan sehari-hari maupun di media digital. Dalam program ini ada 3 rumusan masalah yang ingin dijawab. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kesadaran Gen Z tentang pentingnya komunikasi bilingual di era digital. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri Gen Z dalam menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang ketiga, bagaimana rencana aksi komunikasi yang tepat dan efektif untuk mendukung program ini agar bisa berjalan dengan baik dan sangat sesuai target. Untuk tujuan dari program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bilingual pada Gen Z, supaya mereka tidak hanya paham, tapi juga bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan dua bahasa, terutama dalam situasi formal maupun informal. Dan yang ketiga, untuk merancang aksi komunikasi yang efektif di media digital supaya pesan program ini bisa tersampaikan dengan baik ke target sasaran. Untuk manfaatnya sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagi Gen Z, program ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri dalam komunikasi bilingual, serta membiasakan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari maupun di media digital. Sedangkan untuk lingkungan digital atau sosial, program ini bisa mendorong terciptanya komunikasi yang lebih positif, edukatif, dan juga lebih aktif di media sosial. Jadi bukan hanya sekedar bisa bahasa, tapi juga bagaimana bahasa itu digunakan secara baik dalam komunikasi. Untuk sasaran program ini adalah remaja dan mahasiswa khususnya yang berada di rentang usia sekitar 15-22 tahun. Karena di usia ini mereka sangat aktif menggunakan media sosial dan juga sedang berada di fase pengembangan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri. Untuk strategi komunikasi yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan digital. Jadi, kita memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama untuk menyampaikan pesan kampanye. Bentuk komunikasikan yang berupa konten edukasi bilingual, video singkat, challenge speaking bilingual,
dan juga kampanye interaktif yang melibatkan audiens secara langsung. Untuk medianya sendiri, menggunakan Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp, karena platform tersebut paling sering digunakan oleh Gen Z dalam kehidupan sehari-hari. Untuk rencana aksi dalam program ini terdiri dari beberapa kegiatan utama. Yang pertama adalah kampanye digital bilingual Gen Z yang bertujuan untuk meningkatkan awareness tentang pentingnya komunikasi dua bahasa. Yang kedua adalah pembuatan video edukasi komunikasi bilingual yang berisi konten sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah challenge speaking bilingual dalam bentuk video pendek supaya audiens bisa ikut berpartisipasi langsung. Dan yang keempat adalah webinar komunikasi digital yang berisi edukasi dan diskusi mengenai komunikasi di era modern. Semua kegiatan ini dibuat agar program ini tidak hanya bersifat teori, tetapi juga interaktif dan melibatkan audiens secara langsung. Untuk monitoring, kita akan melihat dari beberapa indikator seperti jumlah engagement di media sosial, seperti like, comment, share, dan juga partisipasi audiens dalam challenge yang dibuat. Selain itu, kita juga lihat beberapa banyak audiens yang terlibat aktif dalam program. Sedangkan untuk evaluasi, kita menilai apakah program ini berhasil meningkatkan kepercayaan diri Gen Z dalam komunikasi bilingual, serta apakah pesan yang disampaikan sudah diterima dengan baik oleh target audiens. Evaluasi ini penting untuk mengetahui efektivitas dari strategi komunikasi yang digunakan. Jadi, kesimpulannya, program ini diharapkan dapat membantu Gen Z untuk lebih percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan dua bahasa, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan komunikasi di era digital. Karena pada dasarnya, kemampuan berkomunikasi dalam dua bahasa bisa membuka lebih banyak peluang di masa depan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Because being able to speak two language can open more opportunities in digital era. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.